tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dan semua perangkat baik pemerintahan maupun sipil, insya Allah berkumpulnya kita di malam yang mulia ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini adalah malam yang mulia, malam di mana 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya. Perjalanan yang begitu mulia, perjalanan yang menjadi mukjizat yang belum pernah seorang pun melihatnya. Yang mana sepakat ulama mengatakan bahwasanya mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah 380 sekian. Semua para sahabat pernah melihat mukjizat Nabi Muhammad. Akan tetapi ada satu mukjizat yang agung, yang mulia, yang belum pernah seorang sahabat pun melihat kejadian tersebut. Apa itu? Tidak lain kejadian yang kita rayakan malam yang mulia ini, kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Allah memulai khitabnya, ayatnya dengan kalimat subhana. Mengapa? Sebab sesuatu yang menakjubkan itu boleh kita ucapkan dengan kalimat subhanallah. Contoh, kalau kita lihat ada pemandangan bagus, takjub hati kita sunnah mengucapkan subhanallah. Kita melihat ada anak 3 tahun hafal Al-Quran, kita takjub dengan anak tersebut, kita katakan subhanallah. Kita melihat kejadian yang luar biasa, takjub hati kita sunnah mengucapkan subhanallah. Mengapa Allah memulai ayat ini dengan subhanallah? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ditempuh jaraknya sekitar 2 bulan. Kemudian naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha. Kemudian turun kembali ke Masjidil Haram. Itu durasinya sekitar 4 sampai 5 menit saja. Dalam riwayat disebutkan Nabi berjalan Isra wal Mi'raj, kembali dari hadrat Allah membawa perintah sholat. Itu kembalinya tempat duduk Nabi masih hangat, hadirin. Kalau kita pengen tahu secara logika, bapak-bapak yang duduk di sini sekitar mungkin 1 jam, coba keluar sebentar ke toilet, kamar mandi, lalu balik lagi, tempat duduk masih hangat. Itu butuh berapa menit? 4 menit? 5 menit? 5 menit. Kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita urai kejadian tersebut maka butuh berjam-jam untuk menceritakan bagaimana kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa bisa, Habib? Betul, sebab Nabi tidak berjalan hadirin, tapi Nabi diperjalankan. Yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa. Kalau kita berjalan kita gak mampu. Masjidil Haram ke Aqsa ditempuh 2 bulan. Akan tetapi kejadian ini Aqsa sampai Sidratul Muntaha kembali lagi hanya durasi 4 sampai 5 menit. Sebab yang memperjalankan adalah Zat yang menciptakan beliau, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ringkasan daripada kisah Isra wal Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu tertidur di Hijr Ismail. Kalau mungkin kita pernah umrah, ada Ka'bah, ada sedikit gundukan tembok, itu namanya Hijr Ismail. Nabi tertidur di situ. Maka Nabi dibangunkan oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi bertanya, ada apa gerangan malam ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, malam ini adalah malam kau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperjalankan dengan perjalanan yang hebat. Maka
Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memulai perjalanannya dari Masjidil Haram ke Aqsa, maka dibelah dada beliau untuk mensucikan lagi zat beliau itu. Sebagian ulama mengatakan begini, Nabi dibelah dadanya karena untuk mengambil hadus syaitan, tempat setan yang di setiap manusia itu ada. Kalau kita mau maksiat, itu kan ada ajakan. Itu dalam diri manusia, setiap diri manusia itu ada namanya hadus syaitan. Hadus syaitan tempatnya setan menggoda manusia. Ada yang mengatakan Nabi ketika Isra wal Mi'raj itu tempat setannya dibuang. Tapi ulama mengatakan semua boleh punya tempat setan, kecuali Nabi Muhammad SAW tidak mungkin punya tempat setan. Maka disebutkan bahwasanya dibelah dada Nabi Muhammad SAW terjadi 4 kali hadirin. Kapan itu? Pertama, ketika beliau disusui Halimatus Sa'diyah. Kedua, ketika beliau berumur 10 tahun. Ketika beliau bi'tsah, beliau diangkat menjadi seorang nabi. Yang keempat, ketika beliau perjalanan Isra wal Mi'raj. Setelah dibelah oleh malaikat Jibril, kemudian ditutup kembali, maka Jibril memanggil satu kendaraan yang belum pernah turun saat itu ke dunia dan tidak akan pernah turun kembali. Apa kendaraan tersebut? Yang kita kenal dengan nama Buraq. Buraq adalah kendaraan surga yang diturunkan oleh Allah di malam Isra wal Mi'raj sekali saja, tidak akan pernah Allah turunkan selanjutnya. Akan tetapi insya Allah, karena Buraq adalah kendaraan surga, kita insya Allah ahli surga akan menaiki Buraq tersebut. Buraq tidak bisa dikendarai di dunia kecuali Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika kita masuk ke dalam surganya Allah, Buraq menjadi kendaraan kita. Amin ya rabbal alamin. Berangkat hadirin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengendarai Buraq, perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa. Di situ ada beberapa hal yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Apa yang pertama? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan menggunakan Buraq tersebut bersama malaikat Jibril, Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad satu kaum. Yang kaum ini aneh. Kaum ini terlihat sehari menanam, besoknya langsung panen. Kemudian besoknya lagi menanam, besoknya lagi memanen. Sehari menanam, sehari memanen. Secara logika nggak bisa. Orang nanam itu sehari menanam, 6 bulan lagi panen. Sehari menanam, 3 bulan lagi panen. Ini Nabi melihat golongan orang yang sehari menanam, besoknya panen. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bertanya, "Man haula ya Jibril?" Wahai Jibril, itu siapa? Jibril mengatakan, "Haula min ummatika ya Muhammad." Itu umatmu wahai Nabi Muhammad. Siapa mereka? Coba lihat, ini adalah kabar gembira buat kita. Jibril mengatakan, "Alladzina yujahiduna fi sabilillah." Mereka lah golongan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang-orang yang berjihad, pahalanya enggak putus, hadirin. Setelah dipanen tumbuh lagi, setelah dipanen tumbuh lagi. Itu pahala orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ulama mengatakan, apakah jihad itu harus perang? Apakah jihad itu harus melawan orang-orang kafir? Ulama mengatakan tidak. Jihad maknanya sangat luas sekali. Ketika Anda membela agama Islam dengan kemampuan yang Anda miliki, Anda termasuk golongan orang-orang yang jihad fisabilillah. Anda melihat bangunan masjid semacam ini butuh dana, Anda keluarkan dari harta Anda untuk membangun masjid tersebut, Anda mujahidin fisabilillah. Ketika Anda melihat orang fakir miskin yang butuh untuk dibantu, Anda bantu orang-orang semacam ini, Anda termasuk mujahidin fisabilillah. Ketika Anda melihat orang-orang yang ingin masuk ke pondok pesantren nggak punya biaya, Anda
yang memberikan biaya kepadanya, Anda termasuk mujahidin bisa dibilang. Bahkan ulama mengatakan hadirnya kita di majlis taklim semacam ini tergolong menjadi mujahidin bisa dibilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau ada majlis semacam ini hadirin. Ini majlis dihitung oleh Allah mujahidin. Maaf kalau Anda datang ke majlis taklim lalu maaf Anda tertabrak di luar, Anda meninggal, maka Allah golongkan Anda kelak bangkit bersama mujahidin fisabilillah. Yang mana ulama mengatakan darahnya orang yang mati syahid dengan tinta pena yang ditulis untuk menulis ilmu agama lebih mulia tinta pena yang ditulis untuk mendengarkan ilmu agama. Makanya hadir ke majlis taklim gak rugi, pahalanya sehari panen sebagaimana yang dilihat Nabi Muhammad SAW di dalam Isra wal Mi'raj. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat lagi Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah perjalanan Nabi melihat segolongan kaum yang mana kaum tersebut memegang palu yang dengan palu tersebut dia pukulkan ke kepalanya sendiri. Setelah hancur lebur kepala tersebut berdarah-darah, Allah kembalikan kepada wujudnya semula. Dengan sendirinya palu tersebut dipukulkan kembali ke kepalanya. Hancur lebur kembali seperti semula. Dengan sendirinya dipukulkan kembali terus begitu. Maka Rasulullah SAW melihat kejadian semacam ini gak masuk akal. Apa ada orang yang mau memukul kepalanya sendiri? Gak ada. Ini siapa wahai Jibril? Man haulai Jibril? Ini golongan siapa lagi wahai Jibril? Jibril mengatakan haulai min ummatika ya Muhammad. Itu umatmu wahai Muhammad. Siapa wahai Jibril? Coba lihat, coba dengar. Siapakah golongan semacam ini? Jibril mengatakan humul ladina yatathaqaluna 'anis shalah. Golongan orang-orang yang berat mendatangi sholat berjamaah. Bukan meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat ancamannya lebih berat lagi. Ini berat untuk melangkahkan kakinya menuju masjid untuk berjamaah meraih pahala yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ancamannya begitu. Kalau sudah berat saja mendapatkan ancaman semacam ini, lalu bagaimana jika meninggalkan sholat? Na'udzubillah. Coba lihat hadirin, sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sudah 5 waktu, itu sangat ringan. Pertama kali kita sudah paham, kita sudah hafal, kita sudah dengar riwayatnya. Allah memerintahkan kepada Nabi pertama kali perintah sholat 50 waktu. Coba andai 50 waktu diperintah oleh Allah sholat. Jangan 50 waktu, andai saja 24 waktu. Berarti setiap jam kita sholat. Saya tanya sama yang hadir, sanggup gak sanggup sholat tiap jam? Gak sanggup. Kita makan, selesai makan sudah azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sholat lagi. Kita bekerja baru 1 jam, azan lagi, kita sholat lagi. Berarti 1 jam kita sholat 1 kali. Kalau perintah sholat 24 kali. Kalau perintah sholat itu 50 waktu, berarti per setengah jam kita sholat hadirin. Setengah jam kita sholat. Gak ada waktu istirahat, gak ada waktu makan. Maaf, gak ada waktu untuk kumpul dengan istri. Baru kumpul azan, baru sholat azan, baru masuk kantor sudah azan. Bayangkan sehari mendapatkan kewajiban sholat 50 waktu. Tapi Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad faham dengan keadaan umat ini. Nabi faham dengan keadaan umatnya. Tahu kalau umatnya dari lemah, umatnya malas, maka Nabi minta kepada Allah takhfif, dikurangi jumlah sholat tersebut. Yang awal 50 waktu menjadi 45 waktu. Datang lagi Nabi, ya Allah kurangi, ya Allah umatku lemah, dikurangi 40 waktu. Ya Allah kurangi lagi, jadi 35 waktu.
Kurangi lagi jadi 30 waktu. Kurangi lagi jadi 25 waktu.